Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini kita akan dalam format talk show supaya bisa mengakomodir untuk saudara-saudara yang mau bertanya. Jadi, Iya Pak, meresponi firman tadi pagi tentang ketahanan pangan. Apa yang harus dilakukan untuk kami yang ekonomi menengah ke bawah dan lahan rumah yang terbatas Pak? Bikin polybag, nanam cabai, nanam bayam, polybag kan bisa. Ingat, asal kita ini punya niat, semua bisa. Betul? Betul? ya, Karena tanah air kita ini subur. Ada niat, pasti bisa. Saya tuh baru punya pemikiran kemarin, kan ngomong sama tukang kebun saya, ini cabai bisa mahal, kadang harga bisa turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Saya punya ide ini, ide gimana? Jadi nanamnya di selang-seling. Ini umur sebulan, waktu sebulan diseling lagi tanaman cabai lagi gini. Jadi supaya panen terus. nggak ada matinya ya Pak ya? Tidak ada matinya. Saya ngomong sama tukang kebun saya, saya ini kan saya punya anak bikin ayam goreng. Tak kasih nama ayam goreng Mbok Rasiem. Kok namanya Rasiem itu siapa itu? Itu nenek saya Nenek saya itu namanya Rasiem. Oh, namaku dulu tuh kecilnya Tukiman. Terusan supaya lebih keren kasih nama Tony kan gitu. Yes. Nenek gue namanya Rasiem, putune Tukiman. Lagi sekarang bapaknya Bejo, anaknya namanya John, betul nggak? Padahal bapaknya Bejo. Loh, nenek saya itu namanya Rasiem. Nah, saya ngomong ini harus diselang-seling. Jadi saudara kalau berkebun, pikir supaya panen setiap bulan itu gimana? Diselang-seling. Nah, naik turun. Dan saya ngomong sama, kan kita ada kebun kira-kira hampir 3 hektar kan ya. Saya ngomong, selang-seling sayurnya ini, tanamannya ini. Untuk keperluan rumah, makannya, restorannya anak saya. Karena saya kan didik anak saya kan ini umur 16 tahun. Saya ngomong, kamu harus belajar kerja. Saya enggak mau kamu kuliah goblok kedua. Kok goblok kedua gimana Papi? Lulus kuliah orang ngerti apa-apa. Betul? Hah? Malah isone padu sama bapake karena merasa pinter. Bapake sing ndase kepalake kopior, betul enggak? Betul? Kepalake bapake sing kopior dikandani ra gugu-gugu, sok pinter padahal bodoh kedua, betul enggak? Betul? Makanya saya ngomong, kamu harus kerja. SMA pun harus kerja supaya ngerti. Nah, jadi kita didik anak itu di situ. Oke? Ya, saya kebetulan tinggal di Indonesia Timur yang pulaunya tadi tidak disebut oleh Bapak. Apakah pulau saya tetap aman Pak? Apa yang harus kami lakukan di Pulau Indonesia? apa? Indonesia Timur. Indonesia Timur, di kepulauan di Indonesia Timur. Ya penting rajin kerja wae. Meh ngopo meneh. Betul? Penting semua dikaryakan. Kalau yang punya hanya lahannya kecil atau polybag, saya beritahu cara bikin pupuknya. Kalau ada pupuk kotoran sapi atau kotoran kambing, rendem dulu di air. Rendem dulu di air, kira-kira 2-3 bulan pupuk itu. Supaya gasnya keluar. Kok bisa tahu Pak Daud? Saya ngajari anak buah. Saya punya tukang ngajari saya. Nah setelah itu direndam 2-3 bulan. Supaya gasnya keluar. Nah airnya itu gunakan nyirami di polybag. Udah pasti subur. Nah saya belajar juga ini ya, ini enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak. Nanam pisang tuh ada tekniknya juga loh saudara. Karena saya ini pernah
nanam singkong terbalik, enggak buah tuh. Jadi singkongnya harusnya ininya ke sini, yang atasnya ke sini. Ya keluar daunnya tok, buahnya kecil. Ya kok aneh ya? Tukang saya memberitahu, bapak nanamnya terbalik. Nah setelah itu, nanam kebalik pun enggak boleh, Dara. Untung otaknya enggak terbalik, tuh enggak? Nah, saya belajar nanam pisang. Pisang itu ada tekniknya juga. Kalau sudah nanam bibit pisang, misalnya panjangnya itu 0,5 meter, gini. Jangan bawa tanam itu kecil hanya di tanahnya 10 cm doang. Ini nanti waktu besar, ininya jadi akarnya nongol ke atas. Kena angin, ambruk. Karena akarnya ke atas. Nah, saya tanya sama anak buah saya, gimana caranya? Nah, kalau Pak Daud itu punya bibit pisang 0,5 meter, tanam kira-kira 35 cm, 40 cm. Nongol gini toh. Sebelum nanam, bawahnya itu kasih pupuk dulu. Pupuk kandang. Makanya di tempat saya kebun itu ada namanya itu tandon pupuk. Direndam air dulu. Supaya gasnya keluar. Nah setelah 2 bulan, 3 bulan, pupuk dan airnya itu masukkan dalam lubang yang mau ditanam pisang itu. Nah setelah itu pisang ditanam. Nah kalau pisang itu 50 cm, masukkan ke dalam tanah itu kira-kira 35-40 cm. Jadi hanya ujungnya kecil gini tok, Dara. Nah supaya waktu pisang itu nanti berakar, dia ke bawahnya gini, Dara. Oh gitu, makanya saya tuh nanam pisang rojo, kan anak raja. Yes. Buahnya manis-manis, caranya mupuknya seperti itu. Jadi pada waktu nanam itu bawahnya ada pupuk, san kanan kiri itu pupuk. Kebetulan pupuk kita kan pupuk sapi ya, dari kandang sendiri. Nah di situ saya diberitahu, tidak boleh terlalu dekat ini, harus seperti ini. Nah, dan kalau menghadapi musim kemarau, nah kan kadang air susah, itu pakai paralon segini nih, ya kira-kira 0,5 meter, tanamkan dalam tanah, ini pohon, ini apa tuh paralonnya, posisi gini. Nah pada tuh kemarau panjang, siramkan di air paralonnya ini, langsung ke akar. Karena kalau saudara nyiram hanya ke atas saja, kena matahari kira-kira hanya setengah jam, kering. Bawahnya belum ada airnya. Tanaman kering mati. Jadi menanam itu pun ada seninya juga. Nah saya kan belajar dari anak buah saya, tukang kebun, lebih pintar dari saya. Nah caranya gini Pak, jadi posisinya paralonnya gini, masukkan dalam air. Bukan, masuk dalam tanah. Tanah 0,5 meter, ini pohonnya di sini. Supaya pada waktu air Bapak masukkan ke air ini langsung ke akar. Dalam tanah lembab. Nanti Bapak nyiram seminggu 3 kali cukup. Karena bawahnya udah lembab. Nah bila perlu air dari pupuk yang ditandon itu masukkan ke dalam situ. Langsung pemupukan di bawah. Jadi tanaman. Nah kebetulan kan saya durian. Durian saya lumayan Pak terus ya. Oh iya, lupa. Nanti ke sana lagi. Nah, saya nanam durian, pisang, apokat, nongko. Nah, karena apa? Itu jangka panjang. Jadi kita harus pikirkan ketahanan pangan, Dara. Nah, sekitarnya dikasih sayur-sayuran, Dara. Cabai, terong, tomat gitu, Saudara. Karena saya punya prinsip satu, Saudara. Karena nanti ke depannya harga pangan itu mahal, Saudara. Sekarang udah terasa. Dan saya mendapat suatu hikmat Tuhan bahwa 15 tahun lagi banyak yang dari Eropa, yang negara-negara 3 musim, 4 musim ya, negara-negara 4 musim akan eksodus banyak ke negara-negara yang katulistiwa, yang 2 musim. Alasannya apa?
mereka perlu hidup dan perlu pangan. Itu 15 tahun lagi. Nah, makanya saudara hargai tanah dengan sebaik-baiknya. Karena 15 tahun lagi banyak dari negara-negara Eropa, negara-negara 4 musim untuk bertahan hidup. Mereka akan cari tempat khatulistiwa dan 2 musim. Jelas? Makanya gunakan sebaik-baiknya. Sebenarnya saudara, kalau untuk ketahanan pangan itu mudah, nanam namanya pisang, itu enggak kenal musim, buah terus. Saya aja kan nanam pisang, makan pisang terus saudara. Untung enggak jadi monyet. Itu enggak ada. Ini terakhir dari pertanyaan yang saya pegang Pak. Saya pasangan muda dan tinggal di Temanggung, ingin buka usaha baru dengan modal yang sangat terbatas. Adakah saran untuk yang saya lakukan? Sarannya ada, ya berdoa. Betul? Karena gini saudara, ciri suatu negara terutama Asia dan terutama Indonesia atau Thailand atau Vietnam, ada krisis ekonomi, cirinya ada. Banyak kuliner dibuka. Ada orang banyak kerja kuliner. Sekarang kalau kita perhatikan, hampir setiap jalan gang ada yang jualan kuliner. Betul? Itu tanda suatu krisis. Jelas? Tanda suatu apa? Krisis. Dipecat, meh kerja apa? Buka restoran bayi atau buka warung bayi. Ora payu, ndak laku, dimakan sendiri. Itu tanda suatu negara di Asia, terutama Thailand, Vietnam, Indonesia. Banyak sekali kuliner. Coba di Temanggung, kuliner yang baru buka banyak enggak ada? Itu tanda suatu krisis. Jelas? Jelas? Yang ngajarin ini saya adalah kawan saya ahli makroekonomi. Jadi di dalam memandang suatu makroekonomi di Indonesia itu satu aja. Pertama, banyak kuliner dibuka. Berarti banyak orang dipecat cari usaha untuk bertahan hidup. Itu secara pandangan makroekonomi. Kedua, secara makro adalah ekonomi. Kedua, daya beli masyarakat turun. Tapi harga naik. Ini disebut stagflasi. Lebih berbahaya melebihi inflasi. Stag berhenti. Daya beli masyarakat turun. Nah, pada waktu terjadi hal seperti itu, secara makroekonomi itu, nah, insting harus jalan. Jalannya gimana? Ingat, apa yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, karyakan, gunakan semaksimal mungkin untuk bertahan. Engkau punya lahan hanya 50 meter. Karyakan bagaimana supaya itu berkarya. Contohnya 50 meter bikin kolam lele. Betul ada. Setelah itu atasnya kasih polybag tanaman-tanaman, tumpuk-tumpuk gitu. Minimal bisa bertahan hidup. Betul? 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 Nah, tapi saya ini pernah terjadi, ada orang itu pelihara lele di tempat jamban. Jadi kotoran manusia, wah itu lelenya gurih loh Dara. Penting ojo nonton. Itu ngirit loh. Dan itu malah organik. Betul enggak? Betul? Yang ngomong betul jangan ternak lele seperti itu. Itu lelenya gede-gede. Nah, itu namanya melakukan dengan daya efisien sebaik mungkin.
tidak mengandung kimia kan. Jadi ini langsung sep gitu lah, sepet gitu. Waktu panen, gede-gede dah. Tapi dia sendiri tidak mau makan. Dia ngomong dari saya untuk saya. Jadi dijual di pasar. Itu jijik kadang lihat, kalau tidak lihat kan tidak ada masalah toh. Nah itu namanya waktu harga pakan naik, ide ini keluar. Nah aku aja nyoba pohon duren, tak kencingin terus saudara. Tak kayak selokan ini, tak kumpulkan itu, begitu, durennya manis. Tapi temanku yang tahu saya itu tidak mau makan juga. Saya ngomong, padahal udah difermentasi. Jadi saya beritahu mas saudara, maksimalkan sekitar saudara. Kalau hanya punya lahan 20 meter, gimana 20 meter itu berkarya? Gue pakan ikan bisa, ternak cacing, betul enggak? Ternak ikan, nanti tumbuk-tumbuk gimana? Jadi sekarang ini saudara harus berpikir memaksimalkan di sekitar Anda. Jelas? Untuk apa? Bertahan apa? Hidup. Yang jelas Temanggung tidak terkena dampak resesi ekonomi. Termasuk Solo Tigo, termasuk Karanganyar. Pokoknya yang basicnya itu adalah banyak kebun, banyak pertanian, aman. Karena ini krisisnya adalah krisis pangan. Beda dengan ini, Eropa Barat kan kita. Yang kedua, krisis energi. Nah, tenang aja, kita akan hadapi tahun depan sampai tahun 2025. Bersama Tuhan pasti kita bisa. Dan yang kedua, ingat maksimalkan apa yang ada. Nah, saya bersyukur sama Tuhan, saya itu kan diajar sama kawan-kawan saya waktu di pengamanan khusus. Waktu itu saya banyak belajar, saya punya kawan tuh ahli makro, mikro, dia ngajarin saya makro itu gimana, mikro itu gimana. Kamu harus berpikir makro untuk menemukan titik temu. Nah setelah itu dia diajar, saya sama beliau belajar tidak lama saudara. Saya sering tanya, saya belajar 15 tahun. Nah, sama kawan saya itu juga di mikro dan makro juga, dia keuangan, saya belajar sama beliau itu 20 tahun. Di situ dia banyak ngajar saya pandangan-pandangan ekonomi. Walaupun saya hanya lulusan sekolah Alkitab aja karena belas kasihan. Nah, tapi penting dalam hidup kita satu, tetap harus belajar.